Apa hukumnya orang tua yang tak mengajarkan ilmu agama pada anak-anaknya? Bapak punya tanggung jawab 5. Pertama, kasih makan. Kedua, kasih minum. Ketiga, kasih pakaian, kasih tempat tinggal. Keempat, kasih pendidikan. Kelima, kasih perhatian. Perhatikan dia, masukkan dia ke pondok pesantren Islamic boarding school, masukkan dia ke sekolah SDIT, SMPIT, SMAIT. Itu lebih baik ibu menangis sekarang, sedih berpisah sama anak karena dia di pesantren, daripada nanti menangis karena dia pecandu narkoba, pezina, LGBT, preman, geng motor dan lain sebagainya. Kami kuliah 4 tahun, 6 tahun, 4 tahun di Mesir, 2 tahun di Maroko, berpisah, tak pernah balik kampung kuliah. Susah. Bukan saya banyak adik-beradik, saya sekolah jauh bukan karena dibuang karena 11 ke-11an. Adik-beradik 2 orang, saya anak pertama, adik saya anak kedua, dua-dua laki-laki. Biarlah kau jauh-jauh daripada kau jadi hantu nanti. Itu, silakan buat dia sekolah jauh-jauh. Oh, nangis lah ibu sampai buka mata. Ibu nangis kenapa? Anak saya jauh Pak Ustaz. Di mana? Di Limau Panjang. Pasang kau di mana? Dokter Limau Panjang. Pak Ustaz, ada sepasang suami istri tak punya anak, kemudian istri meninggal duluan. Harta seperti cincin, kalung, baju istri diambil oleh saudara-saudara istri. Tak lama kemudian suami pula mati. Saudara dari laki-laki memeriksa aset dimiliki oleh suami istri. Ternyata mereka memiliki hutang yang cukup banyak. Aset yang mereka miliki sebuah rumah, sebidang tanah. Bagaimana tindakan dari keluarga suami menurut Pak Ustaz? Kalau si istri meninggal, harta istri diambil suami setengah, sisa yang setengah dibagikan kepada keluarga istri karena anak tak ada, laki-laki 2 kali bagian. Nah, setelah itu meninggal pula suami, maka ditutupkanlah hutang dari harta warisan tadi. Begitu caranya. Saya ulang balik. Meninggal istri, harta si istri setengah untuk suami, yang setengah lagi bagikan kepada saudara-saudara kandungnya, laki-laki 2 kali bagian. Meninggal suami, ada tinggal banyak utang, dibayarkan dari tirkah, dari harta warisan yang tinggal. Ada sekelompok orang melaksanakan sholat dengan sangat cepat. Bagaimana pendapat Pak Ustaz? Irji ila salatika fa innaka lam tusalli. Irji ila salatika fa innaka lam tusalli. Irji ila salatika fa innaka lam tusalli. Ulangi salatmu, ulangi salatmu, ulangi salatmu, karena salatmu tidak sah. Kenapa salat tidak sah? Karena tidak ada tu'ma'ninah. Allahu Akbar. Sami'allahu liman hamidah. Allahu Akbar. Allah, 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 Allah. Kenapa cepat betul Pak Imam gitu? Valentino Rossi. Oh, banyak bertanya. Tiga boleh. Bagaimana pendapat Pak Ustaz tentang orang kafir yang bermain film berakting menjadi Islam? Penipuan, pembohongan, hoax, sehingga orang menyangka, akhirnya orang suka, akhirnya orang cinta. Kelak Nabi Isa akan diturunkan ke bumi oleh Allah membunuh Dajjal. Hadisnya sahih. Nanti Nabi Isa turun di sudut kota Damaskus, Suriah. Ada masjid menara warna putih tinggi. Dajjal memiliki pasukan setan. Apakah Nabi Isa memiliki pasukan kelak kalau kita masih hidup ketika Nabi Isa membunuh Dajjal? Apa saja syaratnya? Illalladzina amanu wa amilus shalihat. Orang-orang yang beriman istiqomah, itulah pasukan Nabi Isa alaihissalam. Pak Ustaz, tolong doakan saya supaya mata minus saya berkurang, diberikan kesehatan. Insya Allah di akhir majelis kita berdoa, tapi kau tetap berusaha banyak-banyak makan wortel. Pak Ustaz, apa yang harus dilakukan ketika sedang sholat kita tak tahu sudah rakaat berapa? Agak-agak lah hitung berapa? 3 pompek, 3 pompek. Sholat zuhur, maka yakinkan 3. Karena kalau kau yakin 4 ternyata 3 kurang. Tapi kalau kau yakinkan 3 bertambah 1 masih tetap sah. Nanti di akhirnya kau sujud sahwi sebelum salam. Allahu Akbar. Subhanallah la yanam wa la yasbur. Maha suci Allah yang tak tidur dan tak mengantuk, tak tidur dan tak lupa. Allahu Akbar. Duduk antara sujud lagi. Sujud sahwi itu 2 kali. Subhanallah la yanam wa la yasbur. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Orang tua zaman sekarang berprinsip
berikan semuanya untuk anak, asalkan kau tak menangis. Kuberikan semuanya untuk anakku, asalkan kau tak menangis. Bagaimana pendapat Pak Ustaz? Ini orang tua tak betul. Anak dikasih gadget, hasilnya rusak otak anak. Anak dikasih motor, akhirnya anak menabrak tiang listrik. Anak dikasih mobil, akhirnya dia bawa pacar berzina di mobil. Nauzubillah, kita sedang meracuni anak. Bolehkah menunaikan haji tapi suami belum mau diajak? Katanya harus suami dulu yang haji, tapi dia mengizinkan kita. Kenapa bapak ini tak mau pergi haji? Man lahu zat, siapa yang punya bekal, falam yahruj, tapi tak mau pergi haji, mata mitatan jahiliyah, matinya mati jahiliyah. Abang kenapa tak mau, Pak? Aku tak mau jawab sama Ustaz Somad yang mau, katanya. Kenapa bapak tak mau? Tak hafal saya doa putaran 1, putaran 2, Pak. Pak, haji itu tak ada rukun qaulinya. Mulut bapak diam saja sah. Bapak ambil selasiban, diam aja, sah. Karena haji tak ada rukun qauli, yang penting niat. Labbaik Allahumma hajjah, sah. Tawaf diam, sa'i diam, wukuf diam, nonton jumrah diam, tahallul diam, sah. Haji apa namanya? Haji diam. Siapa nama berjubah bersoban-soban panjang? Haji sama semua yang petang. Haji apa? Haji diam. Saya mau tanya, apa hukumnya perempuan pergi tanpa mahram? Kata Imam An-Nawawi, meninggal tahun 676 dari kalangan mazhab Syafi'i. Katanya perempuan yang pergi haji tanpa mahram sah dengan syarat perjalanannya aman. Di situ ada perempuan-perempuan yang banyak yang amanah dan terpelihara, terjaga dari fitnah. Maka ibu-ibu yang pergi haji berangkat ramai satu kloter, ada ketua kloter, ada security, ada pengaman, ada bidan, ada ramai, sah, jangan ragu. Saya dengar di Fakultas Usuluddin UIN Suska Riau sekarang sudah banyak jaringan Islam liberal. Apakah itu benar, Pak Ustaz? Dosen filsafatnya Dr. Saidul Amin. Dr. Saidul Amin doktor yang lurus. Pernah Dr. Saidul Amin itu liberal nyeleneh? Pernah. Itu dosen filsafat itu Dr. Saidul Amin yang mengaji setiap pekan sekali di Masjid An-Nur, di Masjid Ar-Rahman. Itulah dosen filsafatnya. Induk dari filsafat pemikiran itu saya bilang. Dosen tasawuf pemikirannya siapa? Dr. Iskandar Arnel. Dari mana? Dari McGill University, Kanada. McGill, Kanada. Pakai bahasa Inggris, tapi lurus. Lurus. Saya subuh ini diundang ke musola beliau, Ibadur Rahman. Itulah. Tanyalah Dr. Iskandar Arnel, tanyalah Dr. Saidul Amin, orang-orang pemikir. Saya hadis. Dr. Mustafa Umar dosen tafsir, Dr. Muhammad Saleh fikih usul fikih. Yang filsafat itu kalau mau tanya Jil, tak ada itu. Mungkin di tempat UIN lain ya, tamat dari Amerika, tamat dari macam-macam. Tapi di UIN Suska, apalagi Fakultas Usuluddin, maka fitnah, tak betul. Bagaimana hukumnya barang-barang yang didapat secara gratis? Nyindir saya. Sakit juga dia. Sampai di Waliwa nampaknya silang gratis. Saya sering mendapatkannya ketika misalnya ikut jalan santai, lomba-lomba melukis. Perhatikan baik-baik. Peserta 20, kumpul 100.000, 100.000. Kumpul jadi 2 juta. Juara 1 1.000.000, juara 2 500, juara 3 500. Diambil dari uang iuran, riba, haram, judi. Itu judi. Kumpul 100 lomba mancing. Siapa yang dapat ikan emas dapat 1 juta, ikan pantau 250.000. Judi. Tapi kalau tidak ada iuran, perusahaan yang membuat hasil dari keuntungan. Maraton, siapa yang ikut, itu boleh, silakan. Tapi kalau hasil dari iuran, maka itu judi. Kumpul duit main futsal, itu judi. Kecuali lomba sepak bola futsal diselenggarakan oleh Kepolisian Republik Indonesia. Hadiahnya kaligrafi.